Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Ternol Diwadu, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Polresta Banda Aceh berhasil mengungkap pelaku pembakaran gedung asrama Putra Daya Babul Maghfirah di Aceh Besar. Polda Metro Jaya menemukan titik terang dalam kasus penemuan 2 kerangka di wilayah Kuitang, Jakarta Pusat. Dalam upaya memberikan pembinaan mental dan spiritual kepada para tahanan, Polres Gayo Lues menggelar kegiatan yasinan bersama di ruang tahanan Polres Gayo Lues. Di informasi pertama pemirsa, Polresta Banda Aceh berhasil mengungkap pelaku pembakaran gedung asrama Putra Daya Babul Maghfirah di Aceh Besar. Pelaku yang masih berusia di bawah umur merupakan salah satu santri yang berada di daya tersebut. Kebakaran yang melanda Daya Babul Maghfirah di Aceh Besar pada Jumat 31 Oktober 2025 lalu akhirnya terungkap. Kepolisian mengkonfirmasi bahwa pelaku merupakan seorang santri yang masih berusia di bawah umur dan tinggal di asrama tersebut. Pengungkapan ini disampaikan langsung oleh Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Joko Heri Purwono dalam konferensi pers di Meuli Goe Restra Sewa Kotama pada Kamis pagi 6 November 2025. Ia didampingi langsung oleh Kasat Reskrim Kompol Parmohonan Harahap. Sebelum menetapkan tersangka, penyidik telah memeriksa 10 orang saksi yang terdiri dari 3 pengasuh, 5 santri, seorang penjaga daya, serta orang tua terduga pelaku. Barang bukti yang diamankan antara lain adalah 1 helai jaket warna hitam dan rekaman CCTV. Kejadian terjadi sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Saksi santri melihat api sudah menyala di lantai 2 gedung asrama Putra yang konstruksinya didominasi material kayu dan triplek. Kondisi tersebut membuat api cepat membesar dan melahap seluruh gedung. Kebakaran juga merembet ke bangunan kantin dan salah satu rumah milik pembina yayasan. Kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Api berhasil dipadamkan oleh petugas damkar yang dibantu oleh santri dan warga sekitar. Dari olah TKP, penyidik mengumpulkan bukti petunjuk termasuk rekaman CCTV dan pakaian milik pelaku. Hasil penyelidikan mengarah kuat kepada salah satu santri yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku mengaku berniat membakar gedung agar barang milik teman-temannya ikut terbakar. Ini bermula karena ada kejadian kebakaran yang diketahui oleh salah satu santri di tempat tersebut, dan ternyata dari hasil penyelidikan penyidik di lapangan ditemukan ada CCTV yang mengarah kepada pelaku pembakaran, yaitu salah satu santri yang ada di sana. Dan santri ini, pelaku ini adalah anak di bawah umur. Karena kejadian ini pihak Daya mengalami kerugian material dan tidak menimbulkan luka berat ataupun meninggal dunia. Jadi hanya murni kerugian material. Dan motif dari tersangka melakukan pembakaran ini adalah karena sakit hati. Tersangka sakit hati sama temannya yang karena dia sering dibully, diejek oleh teman-teman santrinya. Tersangka dijerat dengan pasal 187 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Namun karena masih di bawah umur, penanganannya mengikuti sistem peradilan pidana anak atau SPPA. Selama proses penyelidikan, tersangka ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA Banda Aceh. Dari Humas Polresta Banda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Polda Metro Jaya menemukan titik terang dalam kasus penemuan 2 kerangka di wilayah Kuitang, Jakarta Pusat. Hasil perkembangannya diumumkan dalam konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto.
Pemirsa, Polda Metro Jaya kembali melaksanakan pengungkapan kasus penemuan kerangka yang terjadi di wilayah Kuitang, Jakarta Pusat, tepatnya di lantai 2 gedung ACC atau Astra Credit Center yang ada di wilayah Kuitang, Jakarta Pusat. Selain itu juga pengungkapan ini dipimpin langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, dan juga turut dihadiri oleh jajaran pejabat Polri dan juga berbagai instansi terkait dalam pengungkapan identitas dari 2 kerangka yang sudah ditemukan di wilayah Kuitang, Jakarta Pusat tersebut. Selain itu juga pengungkapan ini sudah dilaksanakan kurang lebih pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, di mana sebelumnya juga sudah dipaparkan terkait dengan lini masa pelaksanaan ataupun aktivitas dari posko orang hilang milik Polda Metro Jaya dari akhir Agustus 2025 sampai dengan saat ini, tepatnya pada tanggal 7 November 2025. Selain itu juga dari hasil pengungkapan yang sudah dilakukan oleh Brigjen Pol Sumi Hasti menyebutkan bahwa kedua jenazah tersebut berjenis kelamin laki-laki dan juga memiliki tinggi kurang lebih sekitar 186 cm dengan ras mongoloid. Selain itu juga terdapat fakta yang cukup mencengangkan bahwa identitas dari kedua kerangka tersebut merupakan identitas dari kedua korban ataupun aktivis yang hilang pada akhir Agustus 2025 yang bernama Reno Syaputra Dewo dan Muhammad Farhan Hamid. Selain itu juga perlu diketahui bahwa kedua aktivis tersebut sudah hilang tepatnya pada tanggal 29 Oktober dan juga mereka berdua hilang karena mengikuti ataupun telah melaksanakan aksi unjuk rasa yang sempat terjadi di bulan-bulan tersebut. Selain itu juga dalam hal ataupun waktu yang sama, Komisioner Kompolnas Bapak Khoirul Anam juga menyampaikan bela sungkawa sebesar-besarnya terhadap keluarga korban, tepatnya yaitu dari Reno Syaputra Dewo dan juga Muhammad Farhan Hamid. Selain itu juga ia juga menegaskan dan juga memention terkait dengan sinergi dan juga kolaborasi Polri bersama dengan masyarakat dalam mengungkap kasus orang hilang yang sudah terjadi di akhir Oktober dan juga Agustus tersebut. Selain itu juga Polri akan terus berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan juga sehingga kasus tersebut dapat berjalan dengan transparan dan bisa diketahui oleh sebagian besar masyarakat. Dan perlu diketahui juga pemirsa bahwa pada tanggal 31 Oktober 2025 telah ditemukan 2 kerangka manusia di lantai 2 gedung ACC Kuitang, yang mana kedua jasad tersebut ditemukan dalam kondisi hangus sehingga sulit dikenali oleh sebagian besar para penyidik. Dan juga gedung ACC juga diketahui sudah tidak beroperasi sebelum tanggal 29 Agustus 2025 sehingga tidak mungkin bahwa jasad tersebut ada pada saat gedung itu sedang beroperasi. Dan hal tersebut juga menimbulkan dugaan kuat terkait dengan 2 kerangka tersebut merupakan kerangka dari aktivis yang hilang pada kerusuhan ataupun aksi unjuk rasa pada akhir Agustus 2025. Hingga kini Polri terus melakukan penyelidikan lanjutan untuk mengetahui dan juga menindaklanjuti siapa yang bertanggung jawab atas kematian dari kedua aktivis tersebut, dan tentunya Polri akan terus berkomitmen untuk menyampaikan ataupun memberikan informasi setransparan mungkin kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengetahui hal yang sebenar-benarnya. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan dari Jakarta Timur, Jelang Baskara, Willy Amanda, Polri TV. Pemirsa, Polda Metro Jaya mengungkap identitas dari 2 kerangka yang ditemukan di Kuitang, Jakarta Pusat. Hasil pengungkapan ini diumumkan pada Jumat 7 November. Dihadiri oleh beberapa PJU Polri dan instansi terkait lainnya. Konferensi pers pengungkapan dilaksanakan di Aula Lantai 3 Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Pengungkapan identitas kerangka ini dipimpin langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dan dihadiri oleh Karumket Rumah Sakit Polri Brigjen Pol Prima Heru, Karolabdokes Pusdokes Polri Brigjen Pol Sumi Hastri, Kapuslap 4 Bareskrim Polri Brigjen Pol Sujarwoko, dan jajaran instansi terkait lainnya. Hasil identifikasi tersebut diungkap oleh Karolabdokes Pusdokes Polri Brigjen Pol Sumi Hastri Purwanti.
Ia mengatakan bahwa nomor postmortem 0081 cocok dengan antemortem 001 sehingga teridentifikasi sebagai Muhammad Farhan Hamid. Sedangkan nomor postmortem 0080 cocok dengan antemortem 002 dan teridentifikasi sebagai Reno Syahputro Dewo. Dari hasil pemeriksaan DNA dan odontologi forensik bahwa nomor postmortem 0080 cocok dengan antemortem 002 sehingga teridentifikasi sebagai Reno Syahputro Dewo. Setelah itu dilakukan pemeriksaan identifikasi primer berupa hasil pemeriksaan DNA dari tulang, nomor postmortem 0081 cocok dengan antemortem 001 sehingga teridentifikasi sebagai Muhammad Farhan Hamid. Pihak Rumah Sakit Polri sudah menyiapkan 2 peti jenazah untuk almarhum Reno Syahputro Dewo dan almarhum Muhammad Farhan Hamid. Kedua jenazah rencananya akan dikembalikan ke pihak keluarga dan dikebumikan dengan layak. Dari Jakarta, Jelang Baskara Willy Amanda, Polri TV. Sementara itu pemirsa, Polresta Banyuwangi, Polda Jawa Timur menetapkan ibu kandung sebagai tersangka kasus kematian bayi yang baru lahir di Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Ya, hari ini dilakukan otopsi terhadap korban meninggal dunia bayi yang baru dilahirkan ya di wilayah Wongsorejo. Peristiwa terjadi di hari Minggu. Untuk proses penanganannya sendiri, tim dari rekan-rekan penyidik dan identifikasi sudah melakukan olah TKP kemarin, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap 5 saksi, termasuk yang pertama kali warga masyarakat yang mengetahui, kemudian juga orang tua, dan hari ini update kemarin sudah kita tetapkan tersangka 1 orang atas nama ibu inisial S, di mana yang bersangkutan memang mengakui setelah melahirkan, kemudian membiarkan bayinya tersebut dengan dibungkus kain keset, diletakkan di bawah kolong tempat tidur kurang lebih 1x24 jam. Setelah meninggal, kemudian dilakukan penguburan oleh yang bersangkutan dengan menggunakan skop di belakang rumahnya. Inilah yang kemudian terungkap. Hari ini sudah kita tetapkan tersangka dan dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan juga sementara berproses. Kemarin sudah dilakukan pemeriksaan dari ahli kedokteran kebidanan untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan baru selesai menjalani proses melahirkan sendiri, dan juga nanti akan kita undang pendampingan atau pemeriksaan dari ahli psikolog terhadap yang bersangkutan. Untuk proses hari ini kita menunggu hasil otopsi dari kedokteran forensik yang lagi bekerja untuk kemudian kita sinkronisasi dengan seluruh alat bukti yang ada untuk segera kita lakukan pelimpahan perkara ke penuntut umum. Untuk yang bersangkutan diterapkan pasal 305, 306 dan 307 KUHP ya, dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Jadi pada prinsipnya unsur pasalnya membiarkan atau menelantarkan anak sampai dengan menyebabkan kematian. Pemirsa, Polri melalui Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik dan tuduhan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Penetapan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya dan berlangsung pada Jumat 7 November 2025. Selain dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri, konferensi pers kasus fitnah ijazah Jokowi juga dihadiri oleh Wakapolda Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono, Direskrimum Kombes Pol Iman Imanudin, Kasubdit Kamnek AKBP Akta Wijaya Pramasakti, dan Kasubdit Penmas AKBP Reonal Simanjuntak. 8 tersangka terbagi dalam 2 klaster. Pada klaster pertama yaitu ES, KTR, DHL, RE, dan MRF. Sementara klaster 2 yaitu RS, RHS, dan TT. Klaster pertama dijerat dengan pasal 310, 311, 160 KUHP, serta pasal 27A Junto pasal 45 ayat 4 dan pasal 28 Undang-Undang ITE.
Klaster kedua dijerat dengan pasal 310, 311 KUHP, serta pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang, di antaranya adalah Dewan Pers, Komisi Informasi Pusat, Kemenkumham, Asosiasi Digital Forensik, ahli bahasa Indonesia, ahli sosiologi hukum, serta ahli hukum pidana dan ITE. Penyidik mengamankan 723 item barang bukti termasuk dokumen asli ijazah Presiden Joko Widodo dari Universitas Gadjah Mada. Pihak Universitas Gadjah Mada juga menegaskan ijazah tersebut asli dan sah. Hasil pemeriksaan Puslap 4 Barreskrim Polri dalam aspek analog dan digital membuktikan tidak ada unsur pemalsuan. Penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah. Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesatkan publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Diakhiri oleh Kapolda Metro Jaya juga menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam bermedia sosial, tidak mudah terprovokasi serta memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Andi Putra, Polri TV. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah. Berikut laporan Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri. Ya baik, selamat sore pemirsa, saya Brigadir Satria akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini langsung dari kawasan Simpang Kalibata, Jakarta Selatan, di mana pada sore hari ini memasuki jam pulang perkantoran. Saya akan mengajak Anda melihat secara langsung bagaimana situasi arus lalu lintas atau mobilitas warga yang melintasi kawasan ini. Ini merupakan lalu lintas yang berasal dari arah Pancoran atau Manggarai yang akan menuju ke arah Cawang. Nampak memang cukup ramai dan juga tetap terbilang lancar. Sementara untuk kendaraan yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, menurut pantauan tim kami di lapangan, memang mengalami ketersendatan, namun hanya terjadi menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Berbeda halnya untuk lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Pancoran dan yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Pasar Minggu. Hingga sore hari ini masih terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan dengan antrian kendaraan berkisar 150 meter ke belakang. Selepasnya pun juga kendaraan mengalami ketersendatan lalu lintas dikarenakan adanya titik pertemuan arus kendaraan yang berasal dari arah Duren 3 yang akan menuju ke arah Pancoran. Agar para pengendara dapat tetap bersabar dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Untuk lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Pancoran maupun yang akan berbelok menuju ke arah Cawang dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar. Antrian atau perlambatan kecepatan hanya terjadi menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Menurut pantauan tim kami di lapangan, beberapa saat yang lalu perjalanan kami dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kalibata ini memang adanya titik perlambatan kecepatan, yaitu untuk persimpangan Pancoran yang akan menuju ke arah Pasar Minggu terdapat kepadatan, lalu kembali lagi terdapat perlambatan di simpang yang akan menuju ke arah Duren 3. Terkait dari itu, bagi Anda para pengendara, penerapan ganjil genap pun juga di sesi kedua juga masih diterapkan oleh anggota kami yang berada di lapangan, di mana memang pada sore hingga malam hari nanti hanya kendaraan berplat nomor ganjil yang dapat melintas menuju ke arah Pancoran
Sementara kendaraan berplat nomor genap dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Untuk informasi selengkapnya, silakan hubungi call center kami di nomor 1500669 dan juga melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari Simpang Kalibata, Jakarta Selatan. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.